Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Perdebatan bukanlah suatu pertengkaran, melainkan ajang bagi kita untuk bertukar pikiran. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan pengamat debat sekalian, izinkan saya sebagai pembicara pertama dari pihak pro untuk memulai jalannya perdebatan terkait dengan mosi kita pada perdebatan kali ini, yaitu terkait dengan Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Oleh karena itu, untuk memulai argumentasi yang akan saya berikan, Dewan Juri yang terhormat serta rekan pengamat sekalian, saya akan memberikan definisi dari variabel yang terdapat pada mosi kita pada kesempatan kali ini, yaitu pertama, yaitu otomatisasi. Otomatisasi merupakan penerapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk membuat produk dengan input atau campur tangan manusia yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Lalu yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproses atau membuat suatu barang, entah itu barang yang setengah jadi, sudah jadi, atau mentah. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu korelasi dari perusahaan manufaktur dengan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan potensi penyedia lapangan kerja yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dalam hal pembuatan produk, terdapat banyak sekali faktor dan aspek yang harus diperhatikan, yaitu pertama, bagian ide atau jantung dari suatu perusahaan, karena produk dari perusahaan adalah representasi dari apa yang telah dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bagian produksi, di mana keamanan saat digunakan dan dikonsumsi adalah tanggung jawab mereka. Lalu yang ketiga adalah proses distribusi atau bagian distribusi, yang merupakan proses peralihan dari perusahaan kepada konsumen dari produk yang telah dihasilkan tentunya. Lalu yang keempat adalah bagian pemasaran. Pemasaran ini merupakan bagian fundamental dari perusahaan manufaktur, sehingga dari keempat bagian ini tidak mungkin kita akan melakukannya menggunakan robot. Jika saja lapangan pekerjaan dilakukan secara maksimal dan tanpa adanya otomatisasi, maka lapangan pekerjaan yang tersedia seharusnya sangat banyak, karena empat bagian ini merupakan bagian-bagian yang harus dilakukan secara kolaboratif antara pikiran-pikiran yang ada. Hal ini akan sejalan dengan status quo yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu Indonesia sedang mengalami krisis lapangan pekerjaan. Jika saja otomatisasi ini terus digencarkan, maka ini hanya akan memperburuk keadaan negara kita saat ini. Hal ini tentunya akan semakin memburuk jika pertama, otomatisasi terus dilakukan. Lapangan pekerjaan yang seharusnya tersedia malah tiada, oleh karena hanya suatu perusahaan menginginkan suatu adanya efisiensi dan juga mungkin agar tidak, istilahnya, meminimalisir adanya pengeluaran untuk para pekerja mereka. Lalu yang kedua, tidak ada langkah inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah sangat sibuk dengan isu-isu yang kurang penting, seperti adanya ijazah palsu dan lain sebagainya, sehingga mereka melupakan hal fundamental pada sistem bernegara, yaitu rakyatnya. Di mana saat ini rakyat kita saat ini mengalami krisis, yaitu di mana banyak sekali pengangguran yang ada. Lapangan pekerjaan sebanyak 12 juta yang dijanjikan tidak pernah ada, dan saat ini pengangguran sangat-sangat banyak. Sehingga oleh karena itu, saya sebagai pembicara satu mendukung adanya mosi, yaitu Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Kenapa? Hal itu tentunya didasari oleh beberapa alasan, yaitu pertama, hasil pajak atau APBN. Jika saja otomatisasi terus dilancarkan atau digencarkan, maka dalam hal ini akan mempersempit lapangan pekerjaan. Tentunya pengangguran juga akan meningkat dan akan menurunkan hasil pajak negara atau APBN, terutama dalam hal pendapatan warga negara atau gaji. Tentunya dengan pendapatan yang banyak, hal itu akan dalam hal ini, jika kita melakukan banyak sekali pekerjaan atau kita menyediakan banyak lapangan pekerjaan, tentunya hal itu akan membantu adanya peningkatan dalam anggaran atau pendapatan bernegara kita atau APBN. Tentunya dalam hal ini
didasari juga dengan alasan kedua, yaitu pemanfaatan pajak. Pajak yang telah didapatkan dalam hal ini hasil dari perusahaan yang melakukan otomatisasi, terutama dalam sektor, akan dapat dimanfaatkan di banyak sektor, terutama dalam sektor pekerjaan. Dengan dana yang didapatkan, pemerintah dapat melakukan perluasan atau pembuatan lapangan kerja baru dalam berbagai bentuk. Misalnya, yaitu adalah dengan memberikan bantuan logistik ke UMKM yang sudah ada sehingga mereka bisa melakukan ekspansi terhadap usaha mereka sehingga mereka dapat lebih menarik banyak tenaga kerja, atau memberikan modal kepada perintis usaha baru untuk melakukan usaha yang ingin mereka lakukan, dan tentunya subsidi untuk memperingan beban mereka. Lalu yang kedua adalah perluasan atau ekspansi dari BUMN itu sendiri sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia akan semakin banyak. Lalu yang ketiga adalah pendanaan untuk badan usaha milik desa sehingga desa-desa memiliki suatu usaha mandiri untuk memperkerjakan warga desa mereka sehingga mereka memiliki suatu pendapatan mandiri untuk menopang kehidupan mereka. Maka dari itu, hal ini tentunya akan sejalan dengan prinsip bernegara di mana kita memiliki prinsip yaitu dari rakyat untuk rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Oleh karena itu, mosi ini telah menjawab status quo yang telah saya sampaikan. Oleh karena itu, juga saya sebagai pembicara pertama dari pihak pro akan mengajak Dewan Juri yang terhormat dan para rekan pengamat debat sekalian untuk berdiri bersama kami dalam perdebatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.